Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait materi terakhir dari kualitas perangkat lunak sebelum UTS. Jadi minggu depan kita UTS, kita habiskan materi hari ini. Nggak banyak, terakhir tinggal software size dari complexity. Kalau sebelumnya kemarin kita software size-nya dari length, kemudian function, sekarang software size-nya dari complexity. Nah, teman-teman di RPL pernah belajar tentang cyclomatic complexity nggak? Cyclomatic kompleksitas. Harusnya, belum, harusnya materi ini ada di RPL. Nah, untuk rumusnya adalah M sama dengan VG sama dengan E minus node plus 2P, di mana VG sendiri adalah cyclomatic number of graph, kemudian E-nya adalah jumlah dari H-nya, tepinya, kemudian N-nya adalah jumlah dari node, sedangkan P-nya adalah unconnected part of the graph. Jadi part yang tidak terhubung dalam satu buah graf. Apa itu grafnya? Eh, bentar. Si cyclomatic sendiri termasuk pengujian white box. Nah, disebut dengan pengujian struktur karena yang diuji adalah struktur dari sistem yang kita buat itu tadi. Kalau black box mungkin kan dilihat dari fungsionalitasnya ya. Kalau white box itu dilihat dari struktur algoritma yang kita buat. Nah, pengujiannya bagaimana? Pengujiannya ini hanya mengambil struktur kontrol yang paling inti dalam satu buah sistem untuk membuat kasus uji. Aspek-aspek yang diuji adalah yang pertama, memastikan bahwa semua jalur algoritma telah diuji, menguji seluruh keputusan logik, jadi kalau ada if dan lain sebagainya itu diuji, kemudian mengeksekusi semua loop dalam batasan yang ditentukan, lalu memvalidasi struktur data internal. Gitu. Jadi kalau pengujian ini, karena white box, dia menguji struktur dari sintak yang kita buat. Nah, jenisnya adalah pengujian jalur dasar. Yang kedua adalah pengujian struktur kontrol. Pengujian jalur dasar yaitu basis path testing berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan. Itu tadi. Jadi si cyclomatic ini masuk ke dalam pengujian jalur dasar yaitu menghitung kompleksitas dari sebuah algoritma perancangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atau struktur algoritma. Nanti kita coba di sini, kemudian mengukur ukuran kompleksitas, lalu mendefinisikan kasus uji. Nah, karena dia disebut flow graph atau basis path testing ya, dia mempresentasikan aliran kontrolnya. Kalau kayak gini sequence, kemudian percabangan seperti ini, node-nya, while seperti ini, until dan case lainnya seperti ini. Node ini adalah bulatan ini, sedangkan edge ini adalah apa ini namanya? Garis penghubungnya itu edge. Setiap edge harus berakhir pada sebuah node, walaupun tidak mempresentasikan proses apapun. Jadi titik akhir. Proses dan keputusan yang berurutan di mapping menjadi satu node. Nah, ini nanti ya habis ini kita coba maksudnya ini apa sih gitu. Region adalah daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Region itu ini, daerah yang dibatasi oleh nodes dan node dan apa namanya? Edge. Ini namanya region. Predicted node yaitu node yang merupakan fungsi dua atau lebih edge yang akan keluar dari sini. Merupakan kondisi. Jadi kayak if itu dia masuk ke predicate node. Jika ada percabangan, pokoknya node yang merupakan kondisi dua atau lebih edge itu akan termasuk predikat node. Contohnya kayak gini. Teman-teman itu kan pasti ketika merancang sebuah sistem pasti punya punya flowchart ya. Flowchartnya 1, 2, 3 percabangan, kalau iya ke 4, kalau tidak ke 6 gitu misalnya. Atau kondisi 1 ke 4, kondisi 2 ke 6, 5, atau kalau 6 ada percabangan lagi ke 7, ke 8, nanti ketemunya di angka di 10, kembali lagi ke 1. Misal seperti itu. Ini adalah sebuah flowchart. Nah,
caranya basis path testing ini mentransformasikan si flowchart ini ke dalam flow graph. Flow graph-nya itu tadi berisi node dan edge. Itu. Ingat tadi satu di sini kan ada kondisi. Jadi dia jadi satu node sendiri, dia bercabang ke 2 atau ke 11, ke titik 11. Ke 11 atau ke sini. Nah, karena titik 2 dan 3 ini adalah sekuen berurutan, dia boleh dijadikan satu node, harus dijadikan satu node. Jadi di node ini isinya adalah proses 2 dan 3. Di 2 dan 3 ini kondisi lagi ke 6 dan ke 4. Karena 4 dan 5 ini adalah sequence, dia juga jadi satu node. Sedangkan 6 ini juga bercabangan, predicate node yang outputnya 2 atau lebih, dia mecah 7 ke 8, 8 ke 9, 9 10. 4, 5 juga outputnya 10, 10 ke 1, 1 ke 11. Gitu. Maksudnya transformasi ini adalah merubah flowchart ini ke aturan flow graph. Yang mana ada namanya node sama edge, kemudian ada predicate node ini adalah node yang punya output 2 atau lebih, predicate node. Jadi predicate node-nya ada 1, node kedua dan node ke-6. Ini cara transformasinya. Nah, setelah itu diapain? Angka yang menyatakan jumlah jalur independen atau jalur dasar dari sebuah program. Kemudian menunjukkan jumlah pengujian yang harus dieksekusi. Lalu jalur independent path, setiap jalur dalam program yang memiliki setidaknya satu set atau satu kondisi yang baru sama sekali belum digunakan oleh jalur sebelumnya. Nanti kita kenal namanya independent path sama angka yang menyatakan jumlah jalur independen dari sebuah program. Dari transformasi flowchart dan flow graph tadi, jalur independennya ada 4, yaitu 1 ke 11 langsung. Jadi jalur yang dilewati satu kali. Jalur kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10, kemudian 1 dan 11. Jalur ketiga adalah 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Jalur keempat adalah 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Ini adalah jalur independen. Jalur independennya tadi adalah setiap jalur dalam program yang memiliki setidaknya satu set pernyataan atau satu kondisi baru sama sekali yang belum pernah dipakai. Ini kan belum pernah dilewati, hanya satu kali dilewati tadi. Jadi ada 4 jalur independen. Sedangkan jalur independen adalah jalur yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Seperti kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3 balik lagi 10, 1 balik lagi. Nah, itu kan karena dia sudah dilewati berapa kali, maka disebut sebagai jalur independen. Bukan jalur independen. Sedangkan jalur independen adalah jalur yang dilewati satu kali, memungkinkan satu kali untuk lewat. Kayak ini tadi ada, akhirnya dari flow graph yang kita transformasikan tadi, muncul 4 jalur independen ini. Nah, masuk ke hitungannya. Masuk ke rumus yang tadi, jumlah region, kemudian pakai rumusnya E minus N plus 2. E-nya tadi kan adalah H-nya. H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 H, dan 9 nodes, ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 3 predikat node plus 1 sama dengan 4. Jadi kalau ada 4 region di mana? Ada 4 region di situ. Kemudian ada 3 predikat node di situ plus 1 sama dengan 4. Kemudian jumlah kompleksitinya adalah 4 ini tadi. Nah, buat apa sih kita cari kompleksiti ini? Oh sorry, ini tugasnya nggak usah dikerjaan. Kita langsung besok ke langsung UTS aja. Tugasnya nggak usah.
Teman-teman buat apa sih kita mencari kompleksiti dari sebuah perangkat lunak ini? Ada yang pernah belajar sebelumnya nggak? Tujuannya mencari kompleksiti dari perangkat lunak ini apa? Tahu nggak? Semakin besar kompleksitas sebuah program, semakin tinggi juga harga yang harus dikeluarkan, sumber daya yang harus dikeluarkan juga semakin tinggi. Jadi kalau kita mau menawarkan ke orang atau apa, kita juga bisa menentukan harganya ini berdasarkan kompleksitasnya. Jadi kalau semakin besar nilai kompleksitasnya, kalau tadi kan nilai kompleksitasnya cuma 4, karena memang alurnya cuma segini gitu. Tapi kalau sebuah sistem yang besar pasti alurnya kan lebih dari ini, lebih dari sekedar flowchart ini atau flow graph ini. Nah, semakin besar kompleksitasnya, semakin tinggi juga sumber daya yang diperlukan, semakin banyak sumber daya, semakin tinggi juga harga yang harus dikeluarkan atau ya harga yang harus dikeluarkan untuk membuat sistem ini gitu. Paham ya maksudnya untuk psychromatic complexity ini gunanya untuk apa? Oke. Saya absen dulu deh. Sambil saya absen ya. Jadi minggu depan kita ketemu, minggu depan nanti saya lihat kalau memang memungkinkan untuk hadir ke kampus. Kita UTS. Ahmad Zulkarnain ada. Muhammad Yusuf Bahtiar. Hadir, Bu. Yusabi. Hadir, Bu. Denis Elangga. Saya hadir, Bu. Syaifullah Al-Aziz. Hadir, Bu. Afrian Auliansa. Wilia. Hadir, Bu. Nikmatul Wafiro. Hadir, Bu. Devi Fahrani. Hadir, Bu. Imro Atus. Hadir, Bu. Dava Wardana. Muhammad Faza. Hadir, Bu. Asad Ulil Albab. Ada ya. Sohibul Aksal. Anissa. Hadir, Bu. Sohibul tadi nggak ada ya? Kemudian Tata Farindra. Hadir, Bu. Korina. Hadir, Bu. Dani Ahmad. Diovani. Hadir, Bu. Oke. Kalau dari suaranya sepertinya ini pada baru bangun semua ya. Oke, saya memaklumi kok. Makanya beberapa kuliah saya teman-teman minta online semua, pagi-pagi semua. Untuk mata kuliah lainnya yang saya ampu 6:30 semua kayaknya. Terus minta online semua. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian untuk kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.